Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya, kali ini bersama saya Rizky Amrina. Pemirsa, tentunya saat ini di Provinsi Sumatera Selatan telah disiagakan siaga karhutla dan juga bagaimana ini untuk kolaborasinya dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Bapak Kandida Dr. Sunarto SHMSI, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Ogan Ilir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih tentunya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Siswanto STMSI, Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Kiki. Terima kasih juga Bapak tentunya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kita berbincang ini mengenai tema kita hari ini tentunya pencegahan dan juga antisipasi kebakaran. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Baik, pertama mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Bapak Sunarto ini. Tentunya banyak sekali stakeholder dan juga instansi lainnya untuk bersama-sama berkolaborasi mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini. Dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir sendiri bagaimana nih Pak untuk kolaborasinya dengan stakeholder lainnya? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya tentang kolaborasinya Mbak Kiki, tentu kebakaran hutan ini kita sama-sama ketahui bahwa ini sebetulnya musibah tahunan atau kejadian kebakaran yang selalu berulang Pak Sis. Setiap tahun kita terjadi, sehingga memang dari semua stakeholder tentu sudah ada persiapan masing-masing. Salah satunya kalau kita mau bicara soal kolaborasi, tentu banyak hal yang banyak instansi yang terlibat, terutama dari teman-teman PBBD, kemudian ada dari unsur TNI, Polri, dan sebagainya. Karena ini memang menjadi permasalahan kita bersama. Sehingga kalau bicara berkolaborasi, pun demikian yang ada di Ogan Ilir, kami juga bersinergi dengan teman-teman FKPD maupun dari TNI, Polri, kemudian BPBD sendiri, termasuk Dinas Damkar sendiri. Kami sudah mengupayakan beberapa langkah pencegahan antisipasi. Salah satunya dengan membentuk dan memperbanyak posko standby yang diharapkan di setiap saat nanti akan bisa secara efektif dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan karhutla sendiri. Itu kalau kita bicara soal kolaborasi Mbak Kiki. Baik. Tentunya juga ini penanganan ini kita sudah harus siap pencegahannya ya Pak ya. Walaupun memang saat ini mungkin sudah banyak nih cuaca juga sudah sangat mendukung ya untuk terjadinya kebakaran hutan. Ini kita beralih ke Pak Siswanto tentunya. Kalau dari BMKG bagaimana nih Pak kolaborasinya dengan antar stakeholder lainnya juga seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Kiki. Barangkali pertama sekali kami ucapkan selamat siang kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Pak Narto yang saya hormati juga. Barangkali ini kesempatan baik kami dari BMKG SMB 2 Palembang untuk menyampaikan bagaimana kondisi update terkini baik cuaca maupun iklim, khususnya dalam upaya pencegahan maupun antisipasi bencana karhutla. Sesuai dengan rilis perakiraan musim yang kita lakukan bahwa Sumatera Selatan pada bulan Juli sampai dengan Agustus ini adalah Sumatera Selatan sedang memasuki puncak musim kemarau. Tentunya sangat identik bahwa bencana maupun potensi ancaman bencana yang ada di Sumatera Selatan salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Tentunya ini sangat menjadi concern kita bersama ya. Tadi di awal disampaikan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, bahwa kita harus melakukan kolaborasi. Tentunya kolaborasi ini bisa melibatkan banyak stakeholder. Dalam hal ini kami dari BMKG dengan BPBD, dengan pihak pemadam kebakaran, TNI Polri, kemudian pihak masyarakat maupun pihak swasta yang barangkali secara kepemilikan lahan barangkali saat ini juga perlu kita galakkan untuk bagaimana mereka juga harus aware untuk ikut menjaga lingkungan, menjaga lahannya sehingga tidak terjadi adanya kebakaran hutan lahan. Nah, dengan adanya musim kemarau, kemudian yang dalam hal ini pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2024, bahwa Sumatera Selatan memasuki puncak musim kemarau, tentunya ini menjadi kondisi berbeda untuk bagaimana kita harus memberikan
concern yang lebih maksimum karena memang barangkali meskipun secara spesifik karakteristiknya tidak sama seperti di tahun 2023, tetapi bercerita kebakaran hutan lahan ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya ketika memang saat ini kalau kita pantau melalui dari analisis tingkat kemudahan terbakar yang kita kaitkan dengan faktor cuaca, bahwa Sumatera Selatan hari ini sampai dengan 7 hari ke depan masih memiliki tingkat kemudahan terbakarnya cukup tinggi. Tentunya ini hampir merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Barangkali itu untuk sesi pertama, Mbak. Ini sudah bisa dibilang hampir merata ya Pak, Betul untuk di sekali, wilayah Sumatera Selatan. Nah, Ya. ini untuk titik hotspotnya sendiri sudah berapa banyak nih Pak? Ya, terkait titik hotspot, barangkali untuk tingkat pantauan yang terbanyak berdasarkan citra satelit itu setidaknya berada di 5 kabupaten kota ya. Mungkin salah satunya ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian sebagian Ogan Ilir, kemudian Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Muara Enim barangkali ada daerahnya yang memang terpantau adanya titik api. Tetapi dalam hal hotspot atau fire spot ini tentunya karena kita pantau menggunakan citra satelit ya, ini ada beberapa kelemahan atau kekurangan karena memang ketika di satu wilayah atau satu daerah terjadi adanya kebakaran hutan dan terpantau menjadi hotspot, tetapi di satu daerah tersebut adanya tutupan awan, tentunya ini juga akan menjadi satu hal yang berbeda untuk kita bagaimana harus memastikan kembali apakah fire spot maupun hotspot yang kita pantau melalui citra satelit itu benar-benar menjadi titik api, tetapi harus kita pastikan kembali, kita lakukan ground check atau cross check ke lapangan untuk bisa memastikan sehingga di daerah tersebut adalah benar-benar memang terjadi atau tidak. Barangkali itu, Mbak. Baik, ini kita kembali ke Pak Sunarto. Ini tentunya dari BMKG juga menyebutkan bahwa salah satunya ini dari Kabupaten Ogan Ilir. Ini bagaimana nih Pak untuk pencegahannya, atau mungkin memang sudah terjadi kebakaran dan juga sudah dilakukan nih penurunan personil dari Damkar sendiri? Baik, jadi untuk Ogan Ilir sendiri sebetulnya gini Mbak Gigi, kita ini kebetulan kita punya ruas tol yang melintasi Ogan Ilir, sehingga sangat gampang sekali Pak Asis buat viral. Kebetulan titik-titik yang rawan kebakaran selalu objeknya itu ada di seputaran tol, sepanjang tol itu yang cepat sekali terpantau oleh masyarakat umum secara luas pengguna jalan. Sehingga memang kalau dibanding dengan kabupaten lain, sebetulnya Ogan Ilir tidak terlalu besar. Baik. Tidak terlalu besar dibanding kabupaten Oki, Musi Banyuasin, dan lainnya. Tetapi karena tadi bahwasanya ini gampang sekali terpantau oleh masyarakat secara luas, maka ini yang menjadi perhatian secara cepat oleh baik netizen maupun masyarakat secara umum. Nah, kemudian apa langkah-langkah yang sudah kami lakukan? Tentu menyikapi musibah tahunan ini, kami pemerintah daerah sendiri, itu Pemkab Ogan Ilir melalui Dinas Pemadam Kebakaran, itu kami sudah membentuk yang namanya Relawan Pemadam Kebakaran, Pak Sis. Kebetulan se-Indonesia itu satu-satunya kabupaten yang memiliki jumlah relawan terbesar di Indonesia dengan jumlah 2.410 personil tersebar di seluruh desa, 10 personil per desa. Luar biasa. Sehingga harapan kita dengan adanya perbantuan dari teman-teman Redcar ini sendiri, pertama bisa menjalankan beberapa fungsi tugas selain daripada relawan pemadam kebakaran, tapi juga tugas lainnya antara lain tadi memantau kawasan-kawasan, lingkungan-lingkungan termasuk lahan-lahan yang selalu menjadi objek kebakaran sendiri. Oleh karena itu di kesempatan ini juga kebetulan tadi kalau Mbak Kiki sampaikan di awal saya calon kandidat dokter, kebetulan disertasi saya tentang kebakaran hutan Pak Sis. Sehingga kami berpandangan ini musibah tahunan yang memang harus ada satu langkah terukur yang bisa diambil oleh pemerintah daerah maupun kita semua dalam rangka menanggulangi bencana ini sendiri. Oleh karena itu kita harus mengupas persoalan mendasar. Kalau menurut saya yaitu lahan sendiri. Karena persoalan kenapa sih kok setiap tahun lahan bisa terbakar? Apa masalahnya? Oleh karena itu kita mapping, bahkan saya juga minta bantuan teman-teman ahli lingkungan melalui teknologi JIS, Pak Sis, kami petakan. Ya. Jadi pakai JIS itu kita
memantau, melihat, memetakan bahwasanya daerah-daerah mana yang selalu rawan terbakar itu penyebabnya apa. Nah, dari hasil sementara analisis kami, bahasanya persoalan mendasar adalah karena lahan yang tidak tergarap atau bahasanya lahan tidur, Pak Sis. Yang tidak terpelihara atau tergarap oleh pemiliknya, dibiarkan terlantar, sehingga ini berpotensi ketika musim kemarau datang, ini riskan sekali terjadi kebakaran. Karena pada prinsipnya kebakaran ini memang terjadi oleh faktor manusia, tidak mungkin tiba-tiba terbakar. Nah, tinggal ini disengaja atau tidak kebakaran itu terjadi. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui langkah-langkah yang sudah kami lakukan, kami sedang menyusun satu pola bagaimana nanti kami bikin satu kebijakan rumusan bahwasanya kami mewajibkan kepada seluruh pemilik lahan yang berada di kawasan Ogan Ilir, utamanya di rawan-rawan kebakaran, itu untuk dapat pertama mengelola atau secara aktif tanah yang dimiliki, atau paling tidak kalau memang yang bersangkutan atau pemilik utama tidak mampu mengelola sendiri, maka tolong kasih kewenangan kepada kami, izinkan kepada kami untuk mengelola itu melalui pemerintah daerah yang sudah kami atur mulai dari pemerintah desa, kecamatan, dan seterusnya. Sehingga lahan-lahan yang terlantar ini harapan kita menjadi produktif. Karena ketika lahan-lahan ini terjaga dan produktif, maka potensi terbakarnya akan sangat kecil. Ini kami contohkan di tahun 2021, Pak Sis, kami hanya menugaskan di beberapa, ya katakanlah pemuda-pemuda desa lah. Kami bayar, kami kasih insentif mereka untuk patroli mengawasi hutan. Ternyata kita mampu menekan jauh titik kebakaran yang terjadi di Ogan Ilir. Nah, harapan kami kalau ini berhasil nantinya mampu kami kembangkan bahwa satu kebijakan ini ternyata efisien, kan tidak menutup kemungkinan juga kebijakan ini bisa dilakukan untuk atau diadopsi untuk kabupaten-kabupaten atau daerah lain yang memiliki persoalan yang sama. Baik. Barangkali itu upaya-upaya yang sudah kami lakukan, Mbak Kiki. Baik, ini juga yang menjadi kendala utama nih bisa dibilang lahan tidur ya Pak Ya. ya. Apalagi yang memang rentan di dekat jalan tol biasanya lebih banyak Betul. untuk lahan tidur. Nah, Betul. kita kembali ke Pak Siswanto ini. Untuk titik hotspot sendiri ini sudah berapa nih Pak jumlahnya dan wilayah mana saja yang mempunyai titik hotspot tertinggi? Ya, baik. Barangkali kembali kepada jumlah titik hotspot di beberapa kabupaten kota yang kami sebut di awal. Memang untuk saat ini yang kita pantau di beberapa daerah tadi, pantauannya bisa mencapai sampai dengan seratusan titik hotspot ya. Namun dari titik hotspot yang kita pantau itu tentunya perlu kita pastikan kembali, karena memang dari masing-masing fire spot maupun hotspot yang terpantau ini memiliki tingkat kepercayaan, atau barangkali kalau kita sampaikan beberapa fasilitas yang kita gunakan kalau di BMKG menggunakan satelit seperti yang kita gunakan itu kan punya karakteristik atau perbedaan dengan yang dipantau oleh TNI Polri ya, dengan menggunakan aplikasi lancang kuning barangkali itu ya. Nah, kalau yang dilakukan oleh BMKG di sini yang pertama sekali yang perlu kami sampaikan adalah titik kebakaran hutan yang terpantau atau hotspot itu adalah tentunya harus memenuhi kriteria bahwa satu titik hotspot itu harus mewakili area antara 1,1 kali 1,1 km. Artinya dalam luasan 1 km kali 1 km itu akan terwakili satu titik hotspot kalau terpantau di dalam peta itu. Nah, tentunya kita bisa membedakan ketika satu titik hotspot itu kan saat itu akan memantau adanya perbedaan temperatur setidaknya adalah 40 derajat dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa membedakan ketika satelit itu memantau adanya suhu di atas 40 derajat yang berada di atas atap seng yang barangkali memiliki luasan itu. Nah, inilah yang tentunya perlu di cross check kembali, dan saya yakin di beberapa daerah kabupaten kota yang memiliki kawasan perindustrian yang memang atapnya berupa seng, ini biasanya sudah mereka teliti bahwa daerah tersebut ketika mengada hotspot berarti itu bukan berupa titik api, tetapi barangkali adalah bersumber dari atap seng. Begitu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kami sampaikan bahwa salah satunya menjadi kelemahan satelit NOAA yang kita gunakan untuk memantau itu kan kelemahannya ketika di daerah tersebut sedang ada tutupan awan, tentunya tidak akan mampu memotret atau mengcapture adanya panas atau titik api yang berada di daratan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya
barangkali dengan tema hari ini atau siang hari ini pencegahan dan antisipasi karhutla, bahwa sesuai dengan tupoksi kami di BMKG tentunya ini adalah bagaimana BMKG bisa memberikan satu informasi dalam upaya pencegahan dan antisipasi. Ini adalah satunya kegiatan monitoring. Nah, monitoring apa ini? Satunya monitoring parameter cuaca, karena lagi-lagi saya pikir ketika terjadi kebakaran hutan lahan ini pasti pemicu yang pertama adalah faktor cuaca dan iklim. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Narto bahwa tidak mungkin terbakar sendiri, tapi karena faktor manusia, ya ini sangat penting sekali. Tetapi kolaborasi atau faktor manusia dengan faktor cuaca atau iklim tadi yang barangkali kalau sudah saling mendukung, ini akan menjadi satu kejadian karhutla tadi. Nah, tentunya dari BMKG saat ini setiap hari itu memberikan satu informasi yang kita kemas dalam bentuk informasi namanya Spartan, yaitu Sistem Informasi Peringatan Dini Hutan dan Lahan. Setiap hari itu kita update, yaitu informasi ini adalah informasi terkait dengan tingkat kemudahan terbakar di lapisan permukaan, ya khususnya di daerah lahan pertanian dan perkebunan. Nah, kemudian yang berikutnya barangkali harus diketahui oleh masyarakat bahwa kebakaran hutan dan lahan yang dipantau oleh BMKG di sini adalah bukan termasuk kebakaran yang terjadi di lahan pemukiman. Karena ini kembali kepada judulnya tadi adalah karhutla, kebakaran hutan dan lahan, baik lahan pertanian maupun lahan perkebunan. Tentunya meskipun terjadi adanya kebakaran di pemukiman, kemudian suhunya barangkali juga terpantau di atas 40 derajat, tapi itu tentunya tidak akan terpantau di hotspot kami menjadi titik api. Barangkali seperti itu, Mbak. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Tetaplah bersama kami. Aku adalah satu dari jutaan suara di daerah ini. Suara yang punya cerita, harapan, dan impian. Nah, mati, gas nih. Ay, kemana mencari? Setiap kita punya cerita yang lain dan berbeda-beda galau. Latar belakang tidak membatasi untuk bermimpi yang sama. Namun, kita semua memiliki harapan yang sama, masa depan yang lebih baik. Dengan satu suara, kita bisa membuat perubahan. Setiap suara adalah kisah. Setiap kisah adalah harapan. Harapan untuk masa depan. Nah, pilkada, waktunya kita juara ke masa depan kita. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Jadikan hari Anda lebih berkualitas bersama kami, Sumatera Selatan hari ini. TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan Kasa 212 Aviokar dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Operasi modifikasi cuaca di wilayah udara Provinsi Jambi dimulai. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Oku kembali diterjang banjir parah setelah banjir besar beberapa minggu yang lalu. Kabupaten Oku kembali diterjang banjir hebat. Banjir besar menghantam dan menerobohkan sedikitnya 4 rumah di Kecamatan Ulu Ogan. Pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik di Kota Palembang. Operasi pasar murah ini akan digelar selama 5 hari di 5 titik yang berbeda. Dengan beragam berita aktual, netral, independen, dan berimbang.
Kami hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan tentunya kita masih membahas mengenai pencegahan dan antisipasi kebakaran. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 78711974. Baik, kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita ini kembali ke Pak Sunarto tentunya. Ini sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan untuk antisipasi, salah satunya menyiapkan posko. Ini bagaimana nih untuk poskonya sudah disiapkan dan personilnya bagaimana Pak? Baik, jadi Mbak Kiki untuk di Oganilir sendiri sebetulnya kehadiran kami Dinas Pemadam Kebakaran ini Pak Asis fokusnya kepada pemukiman sebetulnya, pembakaran pemukiman, tetapi karena ini karhutlah sekali lagi tugas kita bersama, maka kami sifatnya backup. Kebetulan juga di Oganilir Dinas Pemadam Kebakaran itu memiliki peralatan lebih banyak, kemudian personil lebih banyak, sehingga kolaborasinya dengan BPBD menjadi seolah satu kors begitu. Walaupun secara tanggung jawab utama memang ada di BPBD sendiri. Tetapi untuk upaya yang kami lakukan sekarang ini, kami sudah bersinergi dengan Pak Kapolres, kemudian dari teman-teman Kodim, membentuk posko secara bersama yang kami pusatkan di beberapa titik. Selain sebetulnya kami juga sudah membentuk posko di beberapa kecamatan, itu yang sudah standby, yang memang kami punya, kami miliki dengan dukungan sarana prasarana yang ada. Nah memang harus kami akui, kalau kita bicara soal karhutlah, tentu tantangan terberatnya adalah ketika bagaimana kita masuk ke dalam titik-titik yang jangkauannya sulit di kita tempuh. Karena ketika hotspot itu ada di jauh di luar, katakanlah mau masuk ke daerah area yang tidak bisa kita pakai dengan unit kendaraan, maka hal yang mungkin kita lakukan adalah dengan pompa-pompa portable, yaitu dengan pompa-pompa apung yang bisa kita bawa secara manual, kita cari sumber air yang cukup atau memadai untuk bisa melakukan pemadaman atau penanggulangan dari kebakaran itu sendiri. Sehingga memang tantangan mendasar kita itu titik, Mbak Kiki. Hotspot yang terjadi itu kan tidak bisa kita prediksi mau di mana. Tapi begitu muncul ada laporan bahwa di sana ada kebakaran, maka itu yang harus kita lakukan pemadaman dan penanggulangan. Oleh karena itu kami sepakat memaksimalkan dengan segala upaya, termasuk dengan teman-teman relawan pemadam kebakaran dan seterusnya, untuk bisa secara optimal melakukan tugas pemadaman ini dengan menggunakan peralatan yang seadanya sementara ini, seadanya dalam artian yang bisa kita pakai dan manfaatkan untuk pemadaman itu. Beruntung kalau misalnya titik pemadaman ada di kondisi yang kita bisa jangkau dengan unit kendaraan. Artinya kita secara cepat kita bisa langsung pakai peralatan yang memadai. Tetapi tidak sedikit kasus yang terjadi, kebakaran itu kita kebingungan mau cari sumber airnya sulit, kemudian kendaraan kita sendiri tidak bisa masuk langsung ke area terbakar, sehingga itu juga menyulitkan bagi kita untuk bisa secara maksimal melakukan pemadaman kebakaran itu sendiri. Barangkali itu tantangannya bagi. Kalau untuk personil sendiri bagaimana nih? Sudah disiapkan sudah berapa banyak nih Pak? Personil alhamdulillah untuk pemadam kebakaran sendiri kita ada 120 personil yang kami bagi dengan beberapa regu. Ada 3 regu dengan sip kalau bahasa kami, ada pergantian secara waktu yang sudah sepakati sehingga kami tetap dalam 24 jam itu standby di posko induk maupun di posko-posko yang ada ditempatkan di kecamatan-kecamatan. Nah tinggal nanti kita bersinerginya, biasanya kalau terjadi kebakaran tentu tim dari BPBD kemudian dari kita secara bersama-sama baik TNI Polri melakukan pemadaman secara bersama-sama. Baik, tentunya juga dibantu dengan relawan pemadam kebakaran juga ya. Betul, karena selain daripada relawan yang kami miliki, BPBD juga ada yang namanya Manggala Agni dan sebagainya, dan itu juga secara aktif sampai saat ini. Kalau utamanya yang ada di Oganilir masih bisa kita sinergikan, kita bekerja sama untuk sama-sama menjalankan tugas pemadaman
dan pencegahan karhutla ini sendiri. Baik, ini tantangannya luar biasa nih kalau untuk pemadaman lokasinya ya yang susah dijangkau, apalagi tidak bisa dimasukkan dengan kendaraan-kendaraan. Betul. Nah, kita kembali ke Pak Siswanto. Tentunya ini sudah memasuki puncak musim kemarau. Ini derajat yang terpanasnya ini di berapa, Pak? Dan juga mungkin beberapa hari yang lalu kita sempat 2 kali hujan juga ya, Pak ya. Ini memang hujan alami atau ada hujan buatan juga nih, Pak? Baik, barangkali kaitannya dengan kondisi hujan yang terjadi di Sumatera Selatan, barangkali setidaknya kita 2 kali ya. Yang pertama itu barangkali masih pada saat di awal bulan Juli, itu memang hampir bersamaan pada saat kita sedang melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Tetapi berdasarkan diskusi dengan tim yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan OMC, itu adalah memang bukan hasil dari kegiatan OMC, tetapi memang kondisi yang memang saat itu faktor kondisi global ya, fenomena regional yang saat ini mempengaruhi kondisi cuaca di sekitaran Sumatera Selatan ya. Tetapi hujan yang barangkali yang kedua kemarin yang meskipun tidak terlalu deras, itu juga posisinya juga kondisinya memang di Sumatera Selatan sedang ada gangguan cuaca juga, sehingga meskipun di musim kemarau Sumatera Selatan masih ada potensi hujan. Nah, namun terkait dengan upaya pencegahan maupun antisipasi, tentunya bercerita pencegahan ini artinya kita harus melakukan upaya sebelum terjadi ya. Tetapi kalau antisipasi setidaknya ya hampir kita samakan di upaya kalau di siklus pencegahan bencana itu ya di prabencana ya. Artinya porsi yang terbanyak yang mestinya harus kita berikan ketika kita sedang menangani bencana mestinya adalah pada saat prabencana. Nah, kita kaitkan dengan tupoksinya BMKG, dalam hal ini adalah tentunya bagaimana BMKG bisa terus memberikan supporting informasi kepada stakeholder maupun pusdalop dalam hal ini dalam penanganan kebencanaan khususnya karhutla. Itu BMKG selalu memberikan informasi perakiraan cuaca maupun informasi tentang peringatan dini kebakaran hutan lahan yang kami kemas dalam informasi Spartan tadi. Tentunya inilah yang harus bisa disampaikan secara terus-menerus kepada masyarakat melalui BPBD maupun tim stakeholder, karena kami baik dari provinsi kita juga tergabung dalam SK dalam tanggap darurat penanganan karhutla ya Pak ya. Termasuk di beberapa kabupaten kota yang memang saat ini kabupaten kotanya sudah menentukan kondisi darurat ya, khususnya darurat untuk penanganan karhutla. Kami juga dilibatkan dalam SK tersebut. Tentunya kami di BMKG seperti yang kami sampaikan di awal, kembali kepada tupoksi kami adalah memberikan layanan informasi perakiraan cuaca maupun informasi bagaimana faktor yang memicu terhadap tingkat kemudahan terbakar, termasuk bagaimana ketika sudah terjadi kebakaran, ketika kita akan melakukan penanganan supaya itu tidak menyebar menjadi lebih meluas, barangkali itu Mbak. Baik, tapi ini berbicara dengan angin kencang ini juga sangat berkaitan, apalagi untuk kebakaran hutan dan lahan. Kalau siang lumayan panasnya lebih kerasa nih Pak, tapi malam ini lumayan kuat juga ya. Untuk angin seperti apa nih Pak? Ya, tadi ada satu pertanyaan yang belum saya jawab terkait kondisi suhu ya. Betul. Suhu pada siang hari barangkali cukup terik ya, memang dari hasil catatan yang dilakukan pengamatan oleh teman-teman kami di SMB 2 ini tercatat paling tidak suhu maksimum itu mencapai 34 derajat Celcius ya. Artinya dari sisi meteorologi memang ini belum menjadi kategori suhu ekstrim ya. Artinya ini masih kondisi normal, dalam artian normal pada musim atau saat ini musim kemarau, artinya gitu ya. Apalagi kalau nanti beberapa daerah yang memang saat ini beberapa lahan gambutnya sudah terjadi kebakaran, kemudian timbul asap yang terdorong oleh angin masuk ke wilayah Palembang, ya itu juga akan memicu posisi atau suasana gerah yang kita rasakan pada siang hari, barangkali itu kondisi yang ada di Sumatera Selatan, Mbak. Baik, tentunya kita lanjutkan kembali nanti perbincangan kita, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454, tetaplah bersama kami.
udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batang Hari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Dari tari tradisional yang memesona hingga cita rasa kuliner yang menggugah, kami kemas dalam program acara Rindu Kampung. Setiap Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719174. Dan tentunya kita masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Kandidat Sunarto SHMSI, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Ogan Ilir, dan juga Bapak Siswanto STMSI, Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Dan kita masih membahas mengenai pencegahan dan antisipasi kebakaran. Baik, kita kembali ke Pak Sunarto nih tentunya. Sebelumnya ini mungkin sudah disebutkan salah satunya kendalanya ini mengenai peralatan dan juga mungkin titik air. Ini kan juga sudah banyak nih dilakukan oleh instansi lainnya dari Dinas Lingkungan Hidup, BRGM biasanya melakukan pencegahan dengan embung, sekat kanal. Ini bagaimana Pak dengan adanya embung ataupun sekat kanal, masih susahkah atau ada trik khusus nih untuk pemadaman kebakaran dari damkarnya sendiri seperti apa? Baik, jadi persoalan mendasar ketika menanggulangi satu kebakaran Mbak Kiki, tadi sudah saya sampaikan selain pada dalam kondisi titiknya, kemudian juga peralatan, yang paling penting juga sumber airnya sendiri. Betul. Nah, ada beberapa titik atau lokasi yang memang sudah dalam kondisi ada. Dalam artian ada embung yang sudah dibuat, kemudian ada sumber-sumber air yang sudah tersedia, tetapi juga banyak tempat yang memang kita tidak tahu
ketika ada spot di satu lokasi itu yang kita tidak pernah tahu kondisinya, sehingga memang kita mau memanfaatkan air kita tidak bisa. Oleh karena itu, dengan kami membentuk relawan-relawan yang kami sampaikan tadi, salah satunya untuk memetakan mapping itu. Karena 10 orang relawan ini yang tahu betul kondisi desa atau wilayah yang ada di sekitaran teman-teman itu. Sehingga kalaupun memang terjadi di titik kebakaran di salah satu tempat atau wilayah anggota Redcar kita, maka dia sudah tahu, oh di sini ada sumber mata air yang bisa dipakai. Atau di sini paling tidak sudah tahu akses yang mana harus bisa dilalui. Nah, harapan kami teman-teman Redcar yang kami sampaikan itu selain daripada menjadi relawan pemadam kebakaran, juga menjalankan fungsi penyelamatan atau rescue, tetapi paling mendasar bisa membantu memetakan mapping di wilayahnya masing-masing. Sehingga memang harapan kita setiap titik di wilayah desa itu sudah terpetakan di mana sumber mata air yang bisa diambil, dimanfaatkan, kemudian akses jalan dan sebagainya. Oleh karena itu kita manfaatkan relawan itu asli berasal dari daerah masing-masing atau desa masing-masing. Baik. Nah, mungkin kadang kita tuh melihatnya sudah dipadamkan ya Pak. Kadang ternyata sudah basah, adanya angin kencang, ternyata apinya masih bisa hidup lagi nih. Itu ada sering terjadi kendala atau seperti apa Pak? Jadi tadi Pak Sis, faktor angin kencang itu juga sangat mendominasi terjadinya ini. Jadi ada satu cerita, kami juga pernah sering menemukan di lapangan ketika melakukan pemadaman yang kita anggap di satu titik ini sudah padam, tetapi ternyata ketika datang angin kencang, ini kembali hidup apinya. Dan justru ada serpihan-serpihan atau api yang kecil kita terbawa oleh angin, kemudian justru membakar di titik yang lain. Nah, ini juga menjadi persoalan yang harus menjadi catatan. Oleh karena itu teman-teman di lapangan biasanya Mbak Kiki dia punya strategi. Bagaimana dia mengarahkan atau membuat satu pola pemadaman yang paling efektif, di sisi lain juga mengedepankan keselamatan. Sehingga pada saat pelaksanaan pemadaman itu juga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan secara personalisasinya. Baik, ada strateginya ya Pak ya tentunya. Ya, kalau bahasa anak-anak itu biasanya kalau bahasanya Pak Sis ada semacam kalau terbakar sini arah angin di sini dipotong dibakar di sini. Jadi supaya itu lebih efektif mencegah, supaya juga menghindari hal-hal tadi. Karena kalau terbawa oleh angin justru tidak terbaca, nanti tiba-tiba justru menambah titik baru di tempat yang lain begitu. Oke, angin ini juga menjadi faktor ya. Karena di musim kemarau ini angin kencangnya cukup luar biasa juga. Betul. Kita kembali ke Pak Siswanto nih, tentunya di tahun 2023 di tahun sebelumnya ini El Nino cukup luar biasa nih. Kalau di tahun ini seperti apa nih Pak penglihatan El Nino-nya sendiri? Ya, baik. Barangkali kita agak bersyukur ya, karena di tahun 2024 berdasarkan analisis baik secara klimatologi maupun meteorologi atau dinamika atmosfer, di tahun 2015, 2019, dan 2023 ini akan, kalau kita lihat datanya, ini akan memiliki karakteristik yang hampir mirip. Artinya ketika di Sumatera Selatan maupun di beberapa daerah yang memang secara karakteristik ketika musim kemarau memiliki ancaman terhadap karhutla, di 3 tahun tersebut setidaknya kondisi karhutla itu sangat luar biasa, artinya sangat cukup signifikan ya, karena memang dipicu oleh adanya kekeringan secara meteorologi, kemudian juga dipicu oleh adanya fenomena global berupa El Nino. Tentunya musim kemarau sudah kering, tetapi ini dipicu kembali dengan adanya El Nino, yaitu El Nino artinya akan mengalami kekeringan yang cukup luar biasa. Betul. Jika dibandingkan dengan di tahun 2024, meskipun kita saat ini di bulan Juli maupun di Agustus ini sedang memasuki puncak musim kemarau, tetapi karena tidak dipicu secara bersamaan adanya fenomena El Nino, ini kita harapannya nantinya ketika kita melakukan antisipasi maupun pencegahan ini tidak seperti dahsyatnya bencana karhutla yang terjadi di tahun 2023, 2019, apalagi di 2015. Itu harapannya, karena memang setidaknya kalau dari hasil rilis perakiraan musim yang ada di Sumatera Selatan, ini panjang musim kemaraunya ini setidaknya antara 3 dasarian sampai dengan 15 dasarian. Artinya ada yang satu kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini hanya mengalami musim kemarau hanya 1 bulan. Bahkan ada yang juga yang mengalami sampai dengan 5 bulan. Nah,
berdasarkan dari analisis hari tanpa hujan di dasar yang terakhir, setidaknya terpantau itu ada 25 hari tanpa hujan itu terpantau di Kota Palembang, khususnya di sekitaran Jakabaring ya. Alat kita yang ada di sana, meskipun di Sumatera Selatan secara umum memang kondisi di Sumatera Selatan itu hari tanpa hujannya itu kategori menengah, yaitu antara 10 sampai dengan 20 hari itu Sumatera Selatan tidak mengalami tidak mengalami penurunan curah hujan ya. Hujan di Sumatera Selatan itu sudah betul-betul tidak ada, bahkan di beberapa daerah itu sudah 25 hari tidak ada turun hujan. Sehingga beberapa hal yang harus kita antisipasi adalah tentunya ketika daerah tersebut sudah cukup kering, kemudian curah hujan juga sudah tidak sama sekali tidak ada, tentunya ini adalah harus kita antisipasi bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana kita bisa menggunakan sumber air bersih sehingga masyarakat tersebut terhindar dari bencana kekeringan yang salah satunya adalah diikuti dengan kebakaran hutan lahan, termasuk sumber air bersih yang bisa digunakan oleh masyarakat maupun untuk penggunaan pertanian, untuk lahan pertanian, barangkali itu Mbak. Baik ya, berarti di tahun ini bisa dibilang kita untuk bersyukur ya Pak ya, El Nino di tahun ini kemungkinannya kecil ya terjadi seperti tahun sebelumnya. Betul, ya. Nah kalau kekeringan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti apa Pak? Apakah juga memungkinkan seperti tahun lalu atau bisa dibilang cukup aman nih Pak untuk di tahun ini? Iya. Barangkali memang karena saat ini musim kemarau, apalagi di bulan Juli sampai dengan Agustus ini adalah kemaraunya sedang masuk musim puncaknya ya. Tentunya kita juga masyarakat yang dari Sumatera Selatan harus tetap waspada dan meningkatkan kewaspadaannya selalu, meskipun barangkali secara fenomena ini tidak dipicu oleh adanya fenomena El Nino, tetapi bukan berarti kita sampaikan seperti ini masyarakat lengah ya. Betul. Karena memang seperti yang kami sampaikan di awal, bercerita kebakaran hutan lahan ini tidak bisa kita sampaikan bahwa ini tidak ada El Nino sehingga kita lengah untuk bagaimana kita menangani karhutlah atau bagaimana kita menjaga lingkungan ya. Karena nyatanya kalau kita lihat di Lanut Sri Mulyono Herlambang ini saat ini sudah kita lihat beberapa helikopter yang melakukan kegiatan waterbombing, karena memang satu-satunya yang bisa dilakukan kalau tadi disampaikan oleh Pak Narto, kalaupun ada embung maupun ada sumber-sumber air, tetapi kalau tingkat keterjangkauannya itu cukup sulit juga, ini saya pikir menjadi kendala. Tetapi satu-satunya jalan mestinya ya kalau memang bisa ada hujan ya memang itu, tetapi karena ini sudah memasuki musim kemarau dan bahkan puncaknya, tentunya ini adalah sudah ada penurunan curah hujan yang cukup ekstrim. Nah, satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi adalah dengan upaya waterbombing tadi ya, melakukan melalui helikopter. Tetapi dari diskusi yang kami lakukan dengan pihak Lanut, heli itu kan biasanya juga jam operasinya juga terbatas ya, artinya terbatasnya hitungan jam. Mereka barangkali untuk satu kali ngambil air itu juga barangkali sudah akan terbatas untuk tidak bisa melakukan penerbangan kembali. Padahal yang dilakukan waterbombing itu juga tidak terlalu luas juga. Tetapi itulah satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk bagaimana mengantisipasi atau mencegah dari karhutlah tersebut, begitu Mbak. Baik, ini juga sudah banyak yang dilakukan pemadaman dari helikopter juga ya Pak ya. Kegiatan waterbombing. Baik, kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Permisi Pak. Siapa bilang kerja di media televisi itu membosankan? Banyak kok momen lucu dan unik di dalamnya. Kak, muka ke tadi di layar bagus tidak? Bagus tadi tuh. Yo Kak, kakak ini layar tuh pasti bagus tuh lah. Apalagi bos kita itu, bagus tuh lah menengok kau tuh. Seperti yang ada di program satu ini, Komedi on Duty. Ada bos, ada di situ. Pastinya bisa menghibur dan buat kamu tertawa. Tonton serunya bekerja di dunia pertelevisian di Komedi on Duty setiap hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat
dan Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bangun oi. Astagfirullah, sabar, Pak. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan balon kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan tentunya kita masih membahas mengenai pencegahan dan antisipasi kebakaran. Kita lanjutkan kembali, ini kita kembali ke Pak Sudarto nih tentunya. Ini kegiatan dari Karhutla sendiri juga dilakukan pemadaman banyak metodenya ya Pak ya, dari waterbombing juga, ada juga dilihat ada peralatannya motor juga ya Pak ya dilakukan. Nah kalau dari Dinas Damkar sendiri, efektivitasnya seperti apa Pak kalau untuk pemadaman ini? Lebih waterbombing kah ataupun memang dari langsung ke lokasi atau memang semuanya harus sama-sama bergerak nih Pak? Jadi bicara soal bagaimana metode yang kita pakai memang harus kita sesuaikan dengan kondisi Mbak Kiki. Betul. Tadi kalau bicara soal ada pakai motor misalnya seperti itu kan karena memang kita manfaatkan ketika kita menghadapi situasi yang memang tidak bisa kita tempuh dengan jalur unit roda 4. Baik. Nah, motor pun biasanya itu kan hanya menggunakan peralatan pompa portable yang sistem kerjanya mencari sumber materi yang bisa kita pakai, kemudian nanti kita bisa manfaatkan, dan itu yang bisa dilakukan untuk menjangkau daerah titik-titik yang memang pertama tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 4 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kalau bicara soal efektivitas termasuk juga waterbombing memang juga diperlukan ketika tidak bisa sama sekali di hotspot itu dijangkau oleh personil. Karena personil mau akses ke satu titik itu betul-betul terputus, tidak punya bisa akses ke sana baik roda 2 maupun roda 4. Maka waterbombing adalah solusi untuk memadamkan atau menindaklanjuti menyikapi untuk penanganan karhulanya sendiri. Baik. Tetapi kalau selagi bisa kita akses dengan roda 4 maupun roda 2 termasuk dengan cara lain, maka akan kita lakukan dengan upaya. Oleh karena itu, kita prinsipnya menyesuaikan dengan kondisi atau situasi dan lokasi tempat di mana terjadi kebakaran. Baik. Ini mungkin yang sulitnya di lahan gambut ya biasanya ya Pak ya? Kalau lahan gambut tentu memiliki tantangan yang berbeda. Oh, beda lagi. Karena kalau lahan gambut, pengalaman dari kita sering juga, saya dulu juga ikut di tahun 2015 Pak Sis yang di
Oki, itu juga luar biasa susahnya kita menangani itu. Karena lahan gambut itu kan punya kedalaman yang luar biasa. Dia sampai juga kedalaman kurang lebih 12 meter. Yang kita tidak bisa memastikan di mana sebetulnya titik apinya. Karena itu kan ibarat api dalam sekam yang kita tidak pernah tahu. Kalau kita mau berpedoman kepada asap juga tidak bisa demikian kita pedomani. Misalkan asapnya keluarnya di sini untuk kebakaran, ini nggak bisa begitu juga Pak Sis. Nah, oleh karena itu kesulitan teman-teman, bahkan sudah melakukan kajian pun sampai hari ini juga kita masih kesulitan ketika dihadapkan dalam kondisi penanganan kebakaran utamanya yang lahan gambut. Jadi tantangannya sangat lebih komplit lagi, lebih sulit untuk kita bisa atasi dibanding dengan kebakaran yang terjadi mungkin yang bisa kita lihat misalnya di pinggir-pinggir tol, itu lebih cenderung kita lebih mudah bisa memadamkannya. Baik, berarti yang memang jadi lebih PR ini di lahan gambut ya Pak ya? Ya, tantangannya lebih besar ketimbang di lokasi. Gambut. Baik, nah kita kembali ke Pak Siswanto nih tentunya. Untuk modifikasi cuaca kemarin sudah dilakukan ya sebelumnya untuk pencegahan. Nah ini saat ini seperti apa Pak? Perlukah dilakukan atau masih memungkinkan dilakukan modifikasi melihat awannya juga seperti apa? Ya, baik. Barangkali upaya yang dilakukan untuk pencegahan atau antisipasi karhutlah salah satunya selain yang disampaikan dari teman-teman BPBD maupun pemadam kebakaran ya, salah satunya dari upaya BMKG adalah melakukan operasi modifikasi cuaca. Ya, operasi modifikasi cuaca tentunya ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh BMKG bekerjasama dengan teman-teman BRIN, BNPB, kemudian di daerah dengan BPBD, melibatkan juga dengan TNI AU yang saat ini menggunakan pesawat Kasannya. Tentunya ini tidak semata-mata bahwa kita bisa melakukan di kapan saja, tetapi harus diperhatikan apakah di daerah tersebut masih kita memungkinkan adanya pertumbuhan awan yang mungkin kita semai dengan garam sehingga nanti masih memungkinkan terjadi hujan. Nah tentunya kegiatan OMC khususnya di Sumatera Selatan kemarin masih kita lakukan. Yang pertama itu adalah di awal bulan Juli setidaknya ada sekitar 12 hari kita laksanakan kegiatan OMC. Setidaknya itu adalah dilakukan di awal-awal di Sumatera Selatan sebelum memasuki musim kemarau yang puncaknya. Artinya di tanggal-tanggal itu ya itu masih dimungkinkan adanya pertumbuhan awan-awan hujan yang kalau disemai dengan garam itu masih memungkinkan untuk terjadi hujan. Sehingga harapannya apa? Di daerah-daerah yang memang memiliki lahan gambut yang sudah cukup kering sehingga terjadi hujan itu bisa mempertahankan tingkat kebasahannya. Kalau tidak salah itu harus dipertahankan sampai dengan 40 cm dari permukaan. Sehingga kalau terjadi kebakaran itu tidak sampai seperti yang disampaikan Pak Narto tadi, barangkali di lapisan permukaan tidak terlihat adanya asap atau kebakaran, tapi di ketebalan lahan gambut yang bisa sampai 12 atau 15 tadi barangkali di dalam itu masih membara ya. Artinya bahkan pengalaman dari beberapa tim TRC yang di lapangan itu pagi sampai sore mereka berjibaku untuk memadamkan api, tetapi pagi hari mereka sudah akan melihat posisi asap di tempat yang sama karena memang barangkali posisinya itu malamnya itu kembali terbakar karena memang di dalam itu masih berupa bara api ya. Nah untuk saat ini barangkali terkait dengan OMC ini sudah sangat sulit ya untuk dilakukan karena memang pertumbuhan awan hujan sendiri itu sudah tidak memungkinkan ada sehingga juga kami dari BMKG tidak melakukan kegiatan OMC tersebut, tapi memang dari segi efektivitas untuk melakukan upaya pencegahan maupun antisipasi setidaknya ini memang harapannya cukup besar ya harapannya kalau memang di daerah tersebut masih dimungkinkan untuk dilakukan OMC tentunya harus tersedia salah satunya adalah awan-awan yang bisa disemai untuk menjadi hujan barangkali itu Mbak. Baik, ini dari Pak Siswanto sendiri bagaimana nih, ada himbauan untuk ke masyarakat, silakan Pak. Ya, baik, yang terakhir barangkali himbauan dari kami dari BMKG bahwa saat ini di bulan Juli sampai dengan bulan Agustus setidaknya kita masih ada 3 minggu sampai dengan akhir Agustus kita masih berada di puncak musim kemarau. Tentunya harapannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya kepada masyarakat yang berada atau tinggal di daerah lahan gambut yang cukup luas, agar tetap meningkatkan kewaspadaannya, bagaimana kita menjaga lingkungan sehingga
tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Termasuk yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa bagaimana mengelola air, baik air bersih maupun air yang digunakan untuk kegiatan lahan pertanian. Barangkali itu. Kemudian yang kedua, masyarakat bisa melakukan update informasi perakiraan cuacanya maupun informasi tentang tingkat kemudahan terbakar di daerah lahan pertanian maupun perkebunan itu bisa melalui web maupun di akun medsos yang dimiliki oleh BMKG Sumatera Selatan maupun BMKG SME 2 Palembang. Barangkali itu, Mbak. Baik, websitenya boleh disebutkan Pak, ada juga aplikasi? Ya, barangkali untuk akun medsos kami itu ada di BMKG Cuaca Sumatera Selatan ya, barangkali itu. Kemudian untuk akun medsosnya juga ada di Instagram, Facebook maupun beberapa Twitter yang kami miliki itu juga hampir sama ya, itu di Cuaca Sumsel, barangkali itu yang ini. Tetapi untuk perakiraan cuacanya sendiri itu berada di webnya itu adalah cuaca.bmkg.go.id. Artinya saat ini info perakiraan cuaca yang ada di Sumatera Selatan sudah kita sampaikan melalui web tersebut. Barangkali itu, Mbak. Baik, untuk Pak Sunarto ini bagaimana himbauannya juga dan harapannya juga, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini maka kami mohon izin menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat tentunya, terutama masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, untuk mari sama-sama kita memiliki tanggung jawab moral bersama untuk dapat melakukan pengawasan, pencegahan terhadap kebakaran, baik itu pemukiman maupun kebakaran lahan dan hutan, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kita semua atau bagi masyarakat secara umum. Yang kedua, bahwasanya pada saat ini membakar lahan dan hutan itu adalah bagian dari suatu tindak pidana. Sehingga kami menghimbau agar ini tidak dilakukan supaya tidak berimbas kepada juga sanksi tentunya yang akan timbul ketika melakukan pembakaran hutan dan lahan. Terakhir, tentu ucapan terima kasih. Jika ada informasi-informasi yang perlu kami tindak lanjuti, maka dapat disampaikan kepada kami, Damkar Ogan Ilir, ada di semua medsos, baik IG, Facebook, dan sebagainya. Mudah-mudahan kami akan secara cepat melakukan respon dan cepat melakukan tindakan sebagaimana yang sudah kami lakukan selama ini. Mudah-mudahan ke depan kami juga akan melakukan pelayanan secara maksimal dan lebih baik lagi. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya ini juga kolaborasi dari semua stakeholder luar biasa. Ini dari BMKG, juga dari Damkar dan juga stakeholder lainnya. Ini sama-sama untuk melakukan pencegahan jangan sampai kebakaran hutan dan lahan ini terjadi. Dan juga sebagai masyarakat kita juga harus sama-sama meningkatkan kewaspadaan dan juga ikut berkolaborasi. Paling tidak jangan tidak membakar lahan sembarangan. Dan ini yang kadang menjadi PR disepelekan. Kadang membuang puntung rokok sembarangan ya Pak ya, yang bisa menyebabkan kebakaran. Dan ini kita sudah memasuki puncak musim kemarau dan juga masyarakat harus bijak dalam menggunakan air. Baik, terima kasih tentunya untuk Bapak Sunarto SMSI, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Ogan Ilir, dan juga dari Bapak Siswanto STMSI, Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, sudah berbincang bersama kami mengatasi pencegahan dan antisipasi kebakaran. Terima kasih Bapak. Baik, dan sama-sama. saudara, demikian Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.